Hello everyone, welcome to our video. Video ini dibuat berdasarkan tujuan untuk mengedukasi kita semua mengenai permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Karena kita sebagai generasi muda akan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Jadi, simak videonya ya. Assalamualaikum guys, hari ini kita mau tanya-tanya ya guys. Tanya-tanya tentang ekonomi. Wah, ada Naila. Nay, mau nanya dong, kalau misalnya ketenagaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sudah masa kerja. Oh gitu, kalau misalkan tenaga kerja menurut Nomor 13, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu apa? Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Oh gitu, kalau angkatan kerja itu apa? Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau 15 tahun dan lebih yang bekerja atau memiliki pekerjaan. Dengan kata lain, yaitu kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Kalau kesempatan kerja, apa itu apa? Kesempatan kerja. Ya. Kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada. Oh gitu, makasih ya. Ini buat kamu. Iya, sama-sama. Oke, kita nanya siapa lagi ya? Teh, aku mau nanya dong, ntar ya. Nah, jenis-jenis tenaga kerja itu ada apa aja sih? Nah, jadi jenis-jenis tenaga kerja itu ada banyak banget poinnya. Yang pertama itu ada jenis-jenis tenaga kerja menurut sifat. Yang pertama ada tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani ini tuh tenaga kerja yang lebih sering ngegunain ototnya dibandingkan dengan otaknya. Yang kedua itu ada tenaga kerja rohani. Jadi kalau dia kerja, dia lebih sering ngegunain otaknya buat bekerja. Oh gitu, terus ada apa lagi? Yang kedua ada tenaga kerja menurut jenis pekerjaan. Yang pertama ada tenaga kerja lapangan. Tenaga kerja lapangan ini tenaga kerja yang bekerja langsung di lapangan. Yang kedua ada tenaga kerja pabrik. Sesuai sama namanya, tahu nggak apa? Iya. Kerjanya di mana? Di hutan nggak sih? Di kebun nggak? Salah. Jadi tenaga kerja pabrik itu kerjanya di pabrik biasanya. Di pabrik. Iya, mereka itu biasanya bekerja di bagian produksi. Yang ketiga ada tenaga kerja kantor. Sama nih sama namanya awal, dia itu bekerjanya di perkantoran, perusahaan, dan juga instansi. Oh, di perkantoran. Iya. Oh, udah itu aja atau masih ada lagi? Yang ketiga itu ada tenaga kerja menurut produk. Yang pertama ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan produk barang, biasanya terdapat pada perusahaan yang besar. Yang kedua itu ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja itu bekerja pada bagian perencanaan dan pengawasan pada bagian produksi. Oh gitu. Tapi masih ada lagi satu lagi. Apa itu? Jenis Apa tuh? tenaga kerja menurut kemampuan. Yang pertama itu ada tenaga kerja tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik itu kalau terdidik biasanya bersangkutan sama apa? Biasanya sama polisi nggak? Terdidik Berarti kamu tahu nggak? menguji. Tenaga kerja pendidik itu sama nyambung sama pendidikan. Jadi tenaga kerja terdidik itu berarti tenaga kerjanya punya riwayat pendidikan yang tinggi dan juga menunjang pekerjaannya. Oh gitu. Yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih. Apa tuh? Apaan tuh? Kok banyak katanya? Emang banyak. Oh, aku nggak nyangka ada di Indonesia sebanyak itu. Tapi kalau untuk masalah kerjaan, tenaga kerjaan di Indonesia itu ada apa aja? Maaf ya guys, tadi memorinya habis. Jadi kita ulang ya guys ya. Nah, tadi sampai mana sih teh? Sampai ke tenaga kerjaan menurut kemampuan. Sekarang aku nanya nih sama kamu. Mau nanya apa? Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia tuh apa aja sih? Masalahnya, kalau nggak salah itu aku pernah belajar itu karena banyaknya pengangguran. Terus penyebaran tenaga kerjanya juga nggak merata. Terus ada SDM kita juga rendah. Upayanya apa tuh? Upayanya mungkin ya
kita harus memperbaiki dari segi SDM-nya dulu. Terus untuk lapangan-lapangan kerja juga harus ditambah juga. Terus Begitu. kita juga harus memelihara sarana dan prasarana di kantor. Ah, ini juga benar. Rekrutmen dan pelatihan juga tenaga kerjanya. Iya. Nah, upayanya paling gitu aja ya. Yang di buku soalnya kayak gitu. Ya, makasih ya. Nah, dadah. Bunia, I love you. Mwah. Undang dasar nomor 13 nggak pakai dasar. DM-nya juga kan rendah gitu. Contohnya kayak gini ya. Iya, 3. Kelompok. Wah.